Perkenalkan, nama saya Makro Putra Pasaribu. Saya berasal dari kelas 11 M2. Nah, di video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem koloid ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sistem koloid, yang pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah sistem dispersi. Nah, jika suatu zat dicampurkan dengan zat lain, maka akan terjadi suatu penyebaran yang merata. Penyebaran yang secara merata akibat zat yang ditambahkan ke zat lain ini disebut dengan sistem dispersi. Untuk contohnya, misalkan dicampurkan tepung kanji ke dalam air. Nah, yang diantara kedua itu, air dengan tepung kanji, ini terdapat medium pendispersi dan fase terdispersi, ya, atau sistem terdispersi. Yang menjadi medium pendispersinya di sini adalah si air, dan fase terdispersinya adalah si tepung kanji, yang dimana si air ini berfungsi untuk melarutkan si tepung kanji. Nah, karena agar menjadi penyebaran yang merata, ya. Oke, sistem dispersi ini dibagi menjadi 3, yaitu suspensi, koloid, dan larutan. Perbedaan dari masing-masing ketiga ini mempunyai beberapa perbedaan. Ya, yang pertama yaitu mulai dari ukurannya. Jika dilihat menggunakan alat maupun mata telanjang, ukuran dari si suspensi ini lebih besar dibandingkan si koloid. Sedangkan si koloid ini lebih besar daripada si larutan. Ukuran si suspensi ini lebih besar daripada 100 nanometer, sedangkan si koloid ukurannya 1 sampai 100 nanometer. Kalau si larutan itu ukurannya lebih kecil daripada 100 nanometer. Namun sih kalau menurut saya belum tentu semua koloid itu lebih besar dibandingkan si larutan. Karena bisa jadi karena kan tadi sudah saya bilang besarnya si larutan itu lebih kecil daripada si 100 nanometer, sedangkan si koloid 1 sampai 100 nanometer. Ada kemungkinan lah. Berikutnya perbedaannya adalah terdapat pada penampilan fisiknya atau melihatnya bagaimana. Kalau kita lihat si suspensi ini, kalau sudah tercampur ya, itu keruh dan mudah untuk dia mati langsung dengan mata. Kalau misalkan untuk cara memperhatikannya, yaitu dengan mencampurkan pasir ke dalam air. Nah, itu diaduk. Nah, makin lama kita akan melihat itu seperti ada di bawah mengendap, dan di atas yang terlarut sama, bukan terlarut ya, tapi tercampur sama air, akan terlihat seperti air keruh, nah, berwarna kuningnya. Nah, kalau untuk si koloid ini bisa dibilang tidak keruh dan tidak jernih, artinya sedang. Bisa keruh, bisa jernih, itulah. Bisa keruh, bisa jernih. Nah, kalau si koloid ini tidak bisa digunakan melihatnya menggunakan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop ultra yang disediakan oleh dunia, ya. Pokoknya mikroskop ultra yang digunakan untuk mengamati koloid. Nah, kalau sedangkan si larutan ini dia jernih jika dicampurkan. Ya, kita tahu lah larutannya. Kita dengar tadi, ya, saya jelaskan tadi kalau si ukuran si larutan ini ukurannya sangat kecil, ya, lebih kecil daripada 100 nanometer. Karena hal demikian, dia tidak bisa diamati menggunakan mikroskop ultra. Itu dia perbedaan antara, kalau dari penampilan fisik, antara si suspensi, si koloid sama si larutan. Nah, berikutnya adalah kestabilannya. Kalau didiamkan, si suspensi ini mudah terpisah. Ini mudah terpisah. Ya, seperti pasir dengan
air lah tadi. Jika dia tidak diaduk ya, jika dia tidak diaduk terus maka akan jatuh pasirnya. Itu dia mudah terpisah. Kalau si koloid ini sukar terpisah, ini juga sama bersama suspensi. Nah, jika harus diaduk-aduk dulu supaya itu pencampurannya merata ya, tidak terpisah. Kalau si larutan itu tidak terpisah karena ukurannya kecil ya, sudah larut di dalam air ya. Sudah larut dalam air dan tidak dapat dipisahkan. Nah, itu dia perbedaan dari kestabilan. Berikutnya adalah cara pemisahannya ya. Kalau si suspensi ini cara pemisahannya dapat dilakukan dengan filtrasi atau penyaringan karena partikel-partikelnya itu besar ya, besar, dan si koloid ini tidak dapat disaring, sedangkan juga si larutan juga itu tidak dapat disaring juga. Nah, oke. Nah, itu dia perbedaan dari suspensi si koloid sama si larutan. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan kita yaitu adalah si koloid. Nah, koloid itu apa sih ya? Koloid itu berasal dari kata kolia yang berarti lem. Istilah kolia ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan bernama Thomas Graham. Ya, dia membuat istilah ini dari hasil pengamatannya atau penelitiannya mengenai gelatin. Nah, jika kalian bingung apa itu gelatin, ini ada gambarnya. Nah, oke. Kita lihat bahwa gelatin ini berbentuk kristal ya. Nah, apa sih yang dia amatinya mengenai gelatin ini? Dia mengamati bahwa si gelatin ini adalah kristal kan, ada kristal. Nah, dia tahu bahwa kristal itu mudah untuk berdifusi. Nah, sementara si gelatin ini yang merupakan kristal juga, ini susah untuk berdifusi atau sukar untuk berdifusi. Karena dia merupakan hal semacam itu. Nah, dia menamakan zat semacam gelatin itu yang dia teliti menjadi koloid. Jika kalian belum tahu apa itu difusi itu adalah suatu peristiwa ya, peristiwa perpindahan zat atau mengalirnya zat dari pelarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang terendah. Nah, itu ya. Oke. Berikutnya adalah sifat-sifat dari si koloid. Apa sih sifat-sifat dari si koloid? Sifat-sifat koloid ini sangat khas dari dispersi lain ya. Yang pertama yang sifat khasnya yaitu efek tindal. Nah, apa sih efek tindal itu? Efek tindal itu adalah pembuangan atau penghamburan ya, penghamburan berkas cahaya yang dilakukan oleh si koloid atau sistem koloid. Nah, jika ingin mengetahuinya secara cepat, nah di sini sudah saya buat gambar. Nah, di sini ada gambar. Kita lihat bahwa si koloid ini itu membentuk lintasan cahaya ke sana. Nah, itu kenapa sih bisa terjadi ya? Tapi bukan hanya si koloid, ini juga ada sama si suspensi. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Sementara sama si larutan tidak ada. Nah, kalau si koloid ini mempunyai ya partikel yang besar, cukup besar dibandingkan si larutan. Si suspensi juga begitu. Kalau si koloid saja sudah terlihat, pasti si suspensi iya, karena ukurannya lebih besar dibandingkan si koloid. Nah, karena ukuran partikel-partikel yang besar antara si koloid dan si suspensi ini besar partikelnya, maka membentuk lintasan seperti lintasan di sistemnya, dan sistem membentuk lintasan cahaya, dan itu terjadi karena pembuangan atau penghamburan berkas cahaya. Nah, itu dia pengertian dari efek tindal ya. Kalau si larutan itu ukuran partikelnya sangat kecil ya, sehingga kita tadi dapat yang tadi saya jelaskan bahwa si larutan ini tidak dapat diamati menggunakan mikroskop ultra sekalipun. Oke. Berikutnya ciri khasnya adalah gerak Brown. Nah,
Jika suatu dispersi koloid diamati menggunakan mikroskop, akan terlihat pergerakan antara partikel-partikel yang tidak beraturan. Ya, tidak beraturan artinya suka-suka hatinya, bukan nggak bisa lurus, nggak kayak jalan, nggak. Ini dia suka-suka hatinya mau berjalan kemana. Itulah Vertengger bro. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Gerak Brown ini terjadi karena bertumbukannya antara sesama partikel. Ya, tumbukan bukan sama seperti berantem pada manusia ya. Ini artinya seperti bertabrakan dan saling terpontal. Nah, gitu ya. Saling terpontal kan di dalam sistem dispersi koloid ini partikelnya itu sangat banyak. Nah, karena partikelnya sangat banyak, kalau terjadi tubrukan kan terpontal, terus yang dua ini yang sudah terpontal ini akan menabrak partikel lain, di mana di dalam satu dispersi koloid itu terdapat medium pendispersi dan sistem terdispersinya. Nah, karena bertubukannya antara kedua itu, maka akan menimbulkan gerakan yang secara terus-menerus akan berlangsung tanpa berhenti. Namun walaupun itu terjadi, itu akan dapat menyebabkan kestabilan terhadap zat. Nah, terhadap dispersi koloidnya. Walaupun partikel-partikelnya itu ukurannya besar, karena pergerakan yang terus-menerus terjadi, gaya gravitasi itu menjadi tidak ada bergunanya. Itu dia dari gerak Brown. Berikutnya adalah gerak absorpsi. Kalau absorpsi ini lebih spesifik seperti magnet lah. Kita contohkan ini magnet. Magnet maksudnya. Magnet so pasti kalau di sini muatannya negatif dan sini muatan positif. Misalkan tangan saya ini muatannya negatif, kalau saya dekatkan ke sini pasti menempel. Nah, si koloid ini juga begitu. Absorpsi itu adalah peristiwa penyerapan ya, peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan koloid. Nah, permukaan koloid ini kemampuannya bisa menarik partikel menarik partikel atau muatan partikel kecil di tubuhnya di permukaannya, karena di permukaan ini ada tegangan yang tinggi sehingga dapat menarik partikel kecil. Nah, karena tegangannya tinggi, dia umumnya akan mempertahankan partikel yang ditariknya atau yang ditempelinya, atau bisa jadi ya si partikel-partikel kecil ini menempel pada si koloid. Karena hal tersebut terjadi, maka pada saat koloid itu ditempeli oleh atau menarik partikel yang bermuatannya positif, maka dia akan bermuatan positif. Si koloidnya akan bermuatan positif. Sedangkan kalau dia bermuatan negatif, maka akan bermuatan negatif. Oke. Tinggal mengenai absorpsi. Nah, berikutnya adalah koagulasi. Pada koagulasi ini lebih spesifik kepada pengendapan. Ya, pengendapan. Namun ini katanya kata dari koagulasi ini adalah penggumpalan. Ya. Kalau untuk cara membuat penggumpalan ini ada beberapa cara, yaitu mencampurkan koloid yang muatannya berbeda. Jika koloid yang bermuatannya berbeda dicampurkan, maka akan membuat suatu endapan. Pengendapan misalnya Sol FeOH3 yang bermuatan positif akan mengalami koagulasi jika dicampur dengan Sol AS2S3. Nah, itu dia pengertiannya dari si pencampuran koloid yang berbeda muatan, yang dapat menyebabkan pengendapan jika pencampuran sesama koloid yang berbeda muatan dicampurkan. Nah, berikutnya adalah adanya elektrolit. Suatu koloid yang bermuatan positif kalau dicampurkan ke dalam elektrolit, maka si koloid yang bermuatan positif ini akan menyerap atau menarik si elektrolit yang bermuatan negatif. Nah,
Tapi di dalam proses penarikan ini juga terdapat koagulasi juga ya. Koagulasi yang dimana nanti si ion negatif yang berasal dari elektrolit ini akan mengoagulasi si koloid. Sehingga ya, koagulasi tadi kita artikan sebagai penggumpalan ya. Pasti akan menyebabkan pengendapan. Nah, sebaliknya juga kalau si koloid itu yang bermuatan negatif dimasuki ke dalam elektrolit, maka si koloid negatif akan menyerap ya atau menarik si elektrolit yang bermuatan positif dan akan menyebabkan juga pengendapan. Ya. Nah, berikutnya adalah kestabilan dari si koloid. Oke. Koloid merupakan sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan larutan. Ya, itu sudah pasti. Karena tadi kita lihat kepada efek Tyndall ya, bahwa si koloid itu ukurannya besar dan sukar larut tapi bisa sukar terpisah tapi bisa terpisah. Oke. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kestabilan dari si koloid ini. Yang pertama yaitu menghilangkan muatan si koloidnya. Ini menghilangkan muatan koloid ini dapat dilakukan dengan proses dialisis, yaitu dengan cara membuat seperti pipa saluran tapi sangat kecil ya, buat pipa saluran ke dalam koloid ya, dengan membentuk seperti membran semi permeable ya, yang di ujungnya terdapat pori-pori yang sangat kecil yang hanya dapat dilewati oleh ion-ion dan tidak dapat dilewati oleh si koloid. Ini bersama seperti penyaringan, namun ini sangat kecil ya, sangat kecil. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ukuran si koloid itu adalah antara 1 sampai 100 nanometer, jadi sangat kecil. Nah, berikutnya adalah penambahan stabilisator pada koloid. Kalau penambahan stabilisator pada koloid ini seperti tambah-tambah atau memasukkan zat ke dalam dalam sistem koloid supaya agar menjaga kestabilan si koloid ini. Penambahan stabilisator koloid ini ada dua, yaitu emulgator dan koloid pelindung. Kalau emulgator ini penambahan zat ke dalam si koloid. Nah, kalau fungsinya si zat ini yang masuk ke dalam sistem koloid ini, fungsinya si zat ini adalah untuk menjaga kestabilan si koloid supaya tidak mudah terpisah. Misalkan adalah sabun dan minyak ya. Berikutnya kalau si koloid pelindung ini, dia ditambahkan lagi koloid ke dalam koloid yang lain atau sistem koloid. Misalkan ada satu koloid ya, dia dimasukkan ke dalam sistem koloid ini, gunanya buat apa ya, hampir sama seperti fungsi zat yang berada di emulgator. Dia juga menjaga kestabilan si sistem koloid yang dimasuki oleh koloid tadi ke sistem koloid ini, menjaga kestabilannya supaya tidak mudah terpisah. Nah, itu dia mengenai cara agar menjaga kestabilan si koloid. Berikutnya adalah cara pembuatan koloid. Ini soalnya ada 3, yaitu cara dispersi, kondensasi, dan Bursur-Brady. Nah, kalau cara dispersi ini adalah memperbesar ukuran partikel. Maksudnya memperkecil ukuran partikel. Kalau si kondensasi itu memperbesar ukuran partikel. Ya, kalau si dispersi ini memperkecil ukuran partikel, itu pasti sudah ada yang terbesar. Nah, siapa yang terbesar itu? Misalkan si suspensi yang lebih besar daripada si koloid kan, makanya dia diperkecil dan mempunyai ukuran yang sama atau yang pas dengan si koloid dan dijadikanlah sebagai koloid, sistem koloid. Sedangkan si kondensasi ini dia memperbesar ukuran partikel. Kita tahu si koloid itu lebih besar dibandingkan si larutan. Nah,
dari si larutan itu, maka akan diperbesar menjadi ukuran sama seperti si koloid, menjadi sistem koloid. Nah, kalau busur Bredig ini dia ada alat yang khusus untuk membuat si koloid ini. Caranya adalah dengan meletakkan logam ya, logam pada ujung elektrode, dan kemudian diberikan arus listrik yang kuat atau tegangannya tinggi, sehingga nanti akan terjadi loncatan api listrik ya, Nah, nanti suhunya akan tinggi karena loncatan bunga api listrik yang akan mengakibatkan logam menguap dan selanjutnya terdispersi ke dalam air membentuk suatu koloid logam. Nah, itu dia cara untuk membuat si koloid ini. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai sistem koloid. Adapun kekurangan ataupun kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.